Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Revika Hikmat Dwi Putri. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas tentang kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kronologi penyiraman air keras yang dialami oleh Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 yang dituturkan oleh Kapolres Jakarta Kombes Duyono. Pada tanggal 11 April 2017, waktu sholat subuh sekitar pukul 4:35 WIB, Novel Baswedan sholat subuh di Masjid Al-Ikhsan yang berjarak 30 meter dari rumahnya. Lalu pada pukul 5:10 WIB, Novel Baswedan berjalan ke arah rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah motor yang dinaiki oleh dua orang mendekat. Kemudian orang yang dibonceng menyiramkan sesuatu yang belakangan diketahui air keras ke arah Novel Baswedan dan mengenai wajahnya. Lalu dua orang tersebut kabur. Penyidikan kasus ini terus berlangsung dari tahun 2017 hingga kedua pelaku yang bernama Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis yang merupakan anggota Polri tertangkap pada tahun 2019. Namun ada beberapa kejanggalan terhadap penangkapan ini. Pertama, terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP tertanggal 23 Desember 2019 yang menyatakan pelakunya belum diketahui. Itu berarti hanya 4 hari sebelum pengungkapan diumumkan ke publik pada 27 Desember 2019. Kedua, para tersangka merupakan orang baru yang tidak pernah disinggung sebelumnya dalam kasus ini. Terlebih lagi, tersangka menyebutkan dendam pribadi yang dianggap aneh oleh Novel Baswedan. Ketiga, terkait dengan perbedaan berita, yakni kedua tersangka itu menyerahkan diri atau ditangkap. Atau mungkinkah kedua tersangka ini sengaja pasang badan untuk menutupi pelaku yang perannya lebih besar? Juga Polri harus menjelaskan keterkaitan antara sketsa wajah yang telah dirilis dengan tersangka yang telah ditetapkan. Saat ini, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan telah memasuki fase sidang tuntutan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anehnya, kedua tersangka yang merupakan anggota Polri hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Di surat dakwaan disebutkan bahwa tersangka dinilai melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu pasal 353 ayat 2 KUHP, yaitu jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu pasal 351 ayat 2 KUHP, yaitu jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana paling lama 5 tahun. Karena dilakukan bersama-sama, maka jaksa menambahkan pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tapi yang lagi-lagi bikin geleng-geleng kepala, yaitu jaksa berpendapat dalam surat tuntutan bahwa kedua tersangka tidak terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP. Padahal sudah jelas faktanya bahwa tersangka sudah menyiapkan cairan keras, yaitu asam sulfat, untuk melukai Novel Baswedan, yang mana bisa membuatnya buta permanen, dan bahkan tersangka telah mengintai rumah korban selama 2 hari. Lalu ada beberapa unsur yang dapat meringankan tersangka. Salah satunya, tersangka telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Menurut saya pribadi, hal tersebut tidak bisa dijadikan unsur yang meringankan tersangka. Karena apa? Karena kedua tersangka merupakan penegak hukum yang pastinya sudah sangat paham dengan hukum dibandingkan masyarakat biasa. Jadi seharusnya kedua tersangka harus dihukum lebih berat, tidak peduli selama apapun mereka mengabdi sebagai anggota Polri. Terlepas dari kedua tersangka ini merupakan aktor asli atau hanya dua polisi yang dikorbankan,
hukum harus terus berjalan dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Coba kita sedikit compare dengan kasus Nenek Asyani dengan PT Perhutani di Situbondo pada tahun 2014. Nenek Asyani ditahan pada 15 Desember 2014 dan menjalani sidang lanjutan pada 19 Maret 2015 dengan didakwa pasal 12D, pasal 83 ayat 1A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Masa iya kayu perhutani lebih berharga daripada nyawa seorang Novel Baswedan?